Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa meski tidak tatap muka itu. Baik. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan yang lebih dan kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ke inti pembelajaran kali ini, ada yang sudah mengetahui nama saya? Baik, adik-adik pasti. Nama saya Yohanedin Al-Lutfi, asal dari Majalengka. Sekarang sedang menempuh kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, baik. Sekarang adik-adik ada yang jauh nggak tempat tinggalnya? Jauh ya. Semoga yang tempat tinggalnya jauh diberikan keberkahan untuk menuntut ilmu di sekolah ini ya. Dan yang dekat juga semoga diberkahi ilmu dan dipermudahkan segala sesuatunya. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita habisan terlebih dahulu ya. Di sini jumlah muridnya berapa? Oh, banyak ya. Yang pertama, Alimuddin. Oh, Asep Sunandar. Baik, rupanya lengkap sekali ya. Baik, materi pembelajaran saat ini akan berjudul mengenai meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, sebelum ke materi, ada yang memahami nggak meniti hidup dengan kemuliaan ini? Apa saja inti dari materi ini? Silakan. Ada yang sudah baca? Baik, silahkan perjelaskan apa saja pokok materi dalam pelajaran ini. Ya, ada pengendalian diri, ada prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, baik ya, terima kasih. Di sini saya akan menayangkan sebuah PowerPoint. Silakan adik-adik lihat pada monitor ya, simak baik-baik. Nanti di akhir pasti saya akan memberikan tugas meniti hidup dengan kemuliaan. Apa yang maksud dengan pengendalian diri yang tadi telah dijelaskan oleh teman kalian sendiri? Coba yang lain. Baik, ya benar. Nah, ini dalam buku ya. Pengendalian diri atau kontrol diri ini dalam bahasa yaitu mujahadah an-nafs. Nah, mujahadah an-nafs ini adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan baik itu diri sendiri maupun juga orang lain. Kita rugi kepada orang lain, kita rugi sendiri ke orang lain pun
akan rugi gitu. Contoh seperti sifat serakah atau tamak. Nah, orang yang serakah pasti itu temannya setan. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Nah, pasti tahu dong apa yang maksud dengan puasa itu. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Kita dapat ketahui bahwa puasa itu menahan diri baik dalam segi emosi, lapar, dan lain-lainnya. Ya itu dia. Dengan adanya puasa kita dapat mengembalikan apa yang telah kita perbuat, baik berbuat kesalahan, mengintrospeksikan diri, yaitu yang benar. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan prasangka baik. Coba dalam bahasa prasangka baik itu apa? Ya benar, husnuzon. Nah, dalam prasangka baik atau husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik, dan zan artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Jadi kita baik saja sikap meski sikap dia orang lainnya itu orang lain itu meski dia perbuatan pada kita itu tidak baik gitu. Ya kita harus tunjukkan aja dia itu baik gitu sifatnya, namun apa yang dilakukan, apa yang perbuat secara langsung itu tidak baik atau buruk sifatnya. Tapi yang kita lakukan ini harus tunjukkan aja gitu, dia memiliki sifat baik. Nah, lawan dari sifat ini adalah buruk sangka. Buruk sangka apa coba dalam bahasanya? Suudzon. Nah, suudzon ini sangatlah tidak baik karena akan mengakibatkan kita akan masuk ke neraka itu. Arti dari suudzon ini yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal yang buruk tanpa adanya bukti yang benar. Jadi kalau dalam bahasa Sunda namanya kata-katanya belum tentu dia itu benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Ingat loh, apabila kita suudzon kepada orang tua itu dosa, itu sangatlah tidak baik. Kita harus suudzon aja gitu kepada orang tua. Terkadang kita juga ya suka suudzon gitu, tapi sadar gitu itu perbuatan yang tidak baik tuh suudzon. Ya begitulah fenomena hidup sekarang, tidak bisa membedakan apa suudzon dan husnuzon. Asal ya cepat gitu dalam bahasa. Ya. Selanjutnya, apa yang maksud dengan persaudaraan? Coba
Apa yang dimaksud dengan persaudaraan? Ya benar, menemukan suatu ahli. Tapi ada yang lebih rinci lagi tuh, lebih jelas. Apa yang dimaksud dengan persaudaraan? Ya, benar. Baik, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara saudara kaum itu. Nah, itu dia. Ya benar. Ya. Nah, itu mengucap persaudaraan karena dengan persaudaraan sesama muslim itu sangat baik, tidak boleh memutuskan persaudaraan karena dengan memutuskan persaudaraan kita tidak mempunyai apa-apa untuk menamping nanti di akhirat. Meski kita jarang, zaman sekarang itu jarang yang namanya persaudaraan, sangat sulit dengan adanya teknologi. Kan zaman dulu mah kalau mau silaturahmi itu langsung ke rumahnya. Kalau sekarang via telepon ya memang itu adalah salah satu alternatif yang untuk mempermudahnya, tapi alangkah baiknya itu datang ke rumah. Dia senang, saya pun senang. Baik, selanjutnya yaitu dalam surat apa dan ayat berapa mengenai tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Coba ada yang tahu surat apa dan ayat berapa? Coba yang sudah membaca pasti mengetahui. Ini sebenarnya ada di waktu SMP atau MTS juga pasti. Kalau sekolahnya di MTS pasti mengetahui. Ya silakan. Ya benar. Oh iya. Tapi di sini saya akan mengambil 2 surat karena dengan waktu, kalau bisa ada yang surat yang lain silakan Anda memperdalam, karena sebuah ilmu itu apabila yang diperdalam pasti akan dipermudah dalam suatu kehidupan. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 saya ingin meminta membacakan kepada saudara Muhammad Ibrahim. Silakan bacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Berikut artinya, silakan. Ya baik, terima kasih. Semoga diberikan kemudahan dalam suatu. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, dalam ayat ini yang pertama dalam isi kandungnya bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara
semuanya saudara itu. Meski dia itu memiliki sifat yang buruk, kita anggap saja kita saudara itu, karena dia mukmin, meski dia memiliki sifat yang tidak baik. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah, upaya perbaikan atau perdamaian. Ya, memang dalam Islam itu apabila ada yang perselisihan, Allah menegaskan untuk melakukan islah. Apabila perselisihan ini tidak membuahkan hasil, kita pisahkan terlebih dahulu supaya mengintrospeksikan diri, apa yang dia salah, apa yang dia lakukan itu salah atau benar gitu, supaya dia sadar. Ya, baik, untuk surat yang kedua. Nah, hukum tajwid nanti di akhir silahkan kalian tulis ini hukum tajwid, ada 9-nya. Silahkan hukumnya apa, lalu kenapa, panjang pendeknya, panjang pendek, berapa harakat. Ya, ada 9. Kalau ada yang lebih silahkan. Ya, selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Saya ingin meminta bacakan kepada saudari Siti Fatimah. Ya, silakan. Masya Allah, ini namanya nama istri Rasulullah, semoga seperti istrinya Rasulullah. Masya Allah, silakan bacakan. Masya Allah, bertanya. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau prasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengundingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka itulah kamu merasa jijik padanya, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi Maha penyayang. Ya. Silakan kalian apa saja isi kandungan dalam surat ini dari ayat 10 dan 12. Nah, ini juga sama ya, nanti di akhir dikumpulkannya. Nah, hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Mohon maaf sebelumnya tidak ada Arabnya karena tidak bisa ya, mohon dimaklumi. Ini artinya ya, hadis tentang pengendalian diri. Orang yang perkasa bukanlah orang yang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu mengenai tentang pengendalian dirinya. Sedangkan hadis tentang prasangka baik, jauhkanlah dirimu dari prasangka baik, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Insyaallah. Nah, selanjutnya itu hadis tentang persaudaraan. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh.
Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Ya memang. Ya, silakan tutup pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya berkah ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena terbenturnya waktu ya. Silakan berdoa. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.